Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Selasa 2 Agustus 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat di antaranya. Sidang Bupati Nonaktif Bogor dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Kapolda Jawa Barat tinjau pelaksanaan vaksinasi seiring dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Jawa Barat. Tiga orang pelaku pencurian dengan modus mengganjal ATM di Cirebon diringkus polisi. Selain tiga berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifa Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Majelis Informasi pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, sidang lanjutan dugaan suap dengan terdakwa Ade Yasin, Bupati Nonaktif Bogor, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam sidang putusan selama tersebut, Majelis Hakim tidak mengabulkan eksepsi terdakwa dan akan menjalani sidang pemeriksaan saksi. Kuasa hukum terdakwa tetap meminta agar dapat hadir di persidangan. Bertempat di ruang 4 Pengadilan Tipikor Bandung, sidang dugaan suap dengan terdakwa Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin kembali digelar. Sidang berlangsung secara daring dengan agenda pembacaan putusan selah oleh Majelis Hakim. Dalam sidang ini, Majelis Hakim tidak mengabulkan nota keberatan yang sebelumnya disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dan sidang akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi guna memperjelas runtutan kasus suap ini agar lebih jelas. Jaksa Penuntut Umum KPK Roni Yusuf mengatakan sesuai yang diputuskan hakim bahwasanya eksepsi telah ditolak dan rencananya ada 5 orang saksi yang akan dihadirkan dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Jawa Barat. Setelah itu bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Menolak eksepsi dengan alasan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas, lengkap dan jelas. Dengan saksi akan kita hadirkan sebenarnya yang disampaikan Majelis Hakim terdahulu, kita akan melihat sekitar 35-40 orang saksi. Sementara kuasa hukum Didelara Butar-Butar mengatakan walaupun Majelis Hakim belum mendapatkan izin menggelar sidang secara offline, namun penasehat hukum tetap meminta agar terdakwa dihadirkan dengan alasan bisa lebih jelas mendengarkan keterangan saksi. Tadi kita sama-sama dengar bahwa akan ada pemeriksaan saksi. Nah, di sini kita akan mencoba membuktikan pernyataan-pernyataan yang selama ini menyudutkan Bu Ade oleh orang tertentu. Tapi di pemeriksaan saksi ini kita yakin akan terbongkar semuanya, akan terlihat kebenaran yang benar itu. Seperti pernyataan Ihsan lagi bahwa dia tidak pernah diperintah. Karena kalau kita lihat dakwaan daripada JPU jelas-jelas hanya karena pernyataan seperti keterangan hanya berdiri sendiri dari Ihsan. Padahal Ihsan sendiri pun di dalam BAP-nya menyatakan dia tidak pernah diperintah. Sidang selanjutnya akan menghadirkan 5 orang saksi untuk terdakwa Ade Yasin dan digabungkan dengan terdakwa Ihsan Ayatullah yang merupakan Kepala Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang rencananya digelar Rabu mendatang. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menyebutkan kasus COVID-19 di Jawa Barat kembali naik sehingga masyarakat harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta terus melakukan vaksinasi booster untuk menahan laju kenaikan kasus COVID-19 yang kembali meningkat di Purwakarta dan Jawa Barat. Vaksinasi booster yang digelar di Polres Purwakarta ini ditinjau langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana mengingatkan warga agar tetap menerapkan prokes dalam beraktivitas karena virus corona masih ada, bahkan kasus COVID-19 di Jawa Barat pun kembali meningkat. Dari data Pikobar, kasus aktif COVID-19 di Jawa Barat per tanggal 31 Juli 2022 sebanyak 12.386 kasus atau mengalami peningkatan sebanyak 297 kasus dari hari sebelumnya.
Untuk itu, Suntana mengimbau warga agar melakukan vaksinasi booster guna membentuk herd immunity di masyarakat. Tolong teman-teman media terus menggelorakan semangat vaksinasi kepada masyarakat dengan catatan walaupun sudah divaksin, masyarakat tetap melaksanakan 3M karena COVID belum selesai dan angka COVID, kenaikan COVID masih terjadi juga di Jawa Barat. Syukur alhamdulillah vaksin pertama dan vaksin kedua di Jaya Purwakarta sudah mencapai target yang tadi diinginkan pemerintah walaupun belum 100%, tapi sedang kita berusaha. Vaksin ketiganya sudah di atas 30, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mencapai 40. Sekali lagi saya mohon bantuan dari teman-teman media. Sejauh ini, vaksinasi di Jawa Barat sudah tergolong tinggi dengan vaksinasi dosis pertama 96%, dosis 2 84%, dan booster 34%. Untuk ketersediaan stok vaksin booster sendiri, Kapolda menjamin aman hingga mencapai target vaksinasi. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. 3 pelaku modus ganjal ATM diringkus. Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. 3 pelaku modus ganjal ATM lintas provinsi berhasil dibekuk petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Ketiganya sempat melawan petugas saat penangkapan. Bermodalkan rekaman CCTV aksi kejahatan modus ganjal mesin ATM di kawasan Jalan Pramuka Argasunya, Kota Cirebon berhasil terungkap. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak cepat dengan mengejar kawanan pelaku dan menangkapnya di daerah Surakarta, Jawa Tengah. Ketiganya terpaksa ditembak kakinya karena melawan petugas saat dilakukan penangkapan. Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Fahri Siregar mengatakan modusnya mereka berbagi peran mulai dari pengganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi, menghafalkan PIN korban, dan menukar kartu ATM korban. Usai mengelabui korban, para pelaku kemudian menguras habis saldo korban mencapai 71 juta rupiah. Lagi tersangka ada 3 orang, yaitu SJ, AHS, dan juga AST yang memiliki peran tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu SE melakukan ganjal ATM-nya dengan menggunakan tusuk gigi, sedangkan HS berperan untuk mengintip pada saat korban memencet nomor PIN, dan juga AST berperan sebagai pengemudi dari para tersangka. Dari hasil informasi yang kami dapatkan, kami bisa mengidentifikasi dari para pelaku, dan pelaku berhasil kita amankan di Surakarta. Atas perbuatannya, para pelaku yang merupakan residivis kasus serupa dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Seorang anggota Dewan DPRD Kabupaten Purwakarta diringkus polisi Satres Narkoba Polres Purwakarta usai menggelar pesta sabu di sebuah kamar rumah di kawasan Ciganea, Purwakarta. YN atau Yadi Nur Bahrum, 40 tahun, anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, diringkus tim Satuan Narkoba Polres Purwakarta usai menggelar pesta sabu di sebuah kamar rumah di kawasan Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Minggu sore kemarin. YN yang diketahui berasal dari fraksi PDIP ditangkap bersama 2 orang lainnya, WW dan LA, salah satunya seorang perempuan. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain menjelaskan saat ditangkap, YN dan pelaku lain diduga telah menggunakan narkoba jenis sabu karena di TKP polisi menemukan dan menyita alat hisap sabu atau bong. Kemudian ketika dilakukan tes urin, ketiga pelaku positif. Kebetulan kemarin malam hari Minggu tanggal 31 Juli tim Narkoba Polres Purwakarta mengamankan 3 orang warga
di salah satu rumah yang sedang setelah habis menggunakan narkoba. Jadi inisialnya ada 3 orang yang kita amankan. Saat ini polisi Sat Narkoba Polres Purwakarta masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku untuk mengetahui asal-usul barang haram tersebut agar bandar besarnya bisa ditangkap. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. 4 orang komplotan pemalsu minuman keras berbagai merek ditangkap petugas jajaran Sat Narkoba Polresta Bandung. Jajaran Satuan Narkoba Polres Kota Bandung mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan minuman keras berbagai merek ternama yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan mengamankan 4 orang pria yang terbukti terlibat. Pengungkapan kasus pemalsuan miras ini bermula dari penyelidikan petugas di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung pada Senin malam lalu, terkait adanya transaksi jual beli miras merek ternama dengan harga yang sangat murah dan jauh di bawah pasaran harga asli. Namun saat diperiksa, petugas mendapati miras yang dijual tersebut palsu. Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, petugas mendapati 4 orang komplotan pemalsu miras tersebut di sebuah rumah di kawasan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Keempatnya berbagi peran, mulai dari peracik, pemasok bahan, pemasok botol bekas, hingga kurir. Dia sendiri Pak, awalnya iseng-iseng karena sebelumnya saya sering keluar malam yang minuman juga. Kebetulan itu minuman alkoholnya emang dari dulu saya konsumsi sama teman-teman. Sementara Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan keempat komplotan pemalsu miras ini sudah beroperasi sejak tahun 2018 silam dan sempat vakum akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, kita melakukan kegiatan penyelidikan tambahan dan undercover buy, dan kami mengikuti terjadinya transaksi yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan tersangka. Atas perbuatannya, para pelaku kini harus menyesali perbuatannya di balik jeruji besi. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Satlantas Kepolisian Resor Subang melarang kendaraan odong-odong beroperasi di jalan raya umum karena dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Subang melarang odong-odong beroperasi di jalan raya umum karena dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Kendaraan yang telah dimodifikasi menjadi transportasi pengangkut penumpang seperti odong-odong dinilai tidak sesuai dengan standar kelayakan jalan dan keselamatan. Jika masih ditemukan odong-odong yang masih beroperasi di jalan raya umum, Satlantas Polres Subang tidak akan segan-segan memberikan sanksi berupa penjara atau denda sesuai pasal 277, 285 ayat 2, dan 286 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Subang, baik itu pemilik, sopir maupun penumpang kendaraan odong-odong untuk tidak lagi menggunakan odong-odong sebagai sarana transportasi di jalan raya. Pelarangan odong-odong beroperasi di jalan raya umum ini juga buntut dari insiden kendaraan odong-odong yang tertabrak di perlintasan kereta api di Serang, Banten. Akibatnya sebanyak 9 penumpang odong-odong meninggal dunia. Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dari Jawa Barat, di antaranya tebing bantaran sungai di Subang longsor. Sesaat lagi di Jawa Barat hari ini. Sekarang mah kopi Jawa Barat sudah mendunia. Kira-kira kalau ngejualnya itu bisa langsung apa gimana? Nggak bisa, Kang. Kalau kita mau ngirim kopi ke luar negeri mah nggak kayak jualan bala-bala tuh. Main jual-jual aja, harus ada sertifikasinya, harus ada uji mutunya, baru kita bisa kirim kopi ke luar negeri. Kalau uji mutu kopi itu adanya di BPSME Agro Bandung, Kang. Nu aya di Cinunuk. Cinunuk, ya saya pernah lewat. Oh iya, di situ. Nah, buat ekspor. Ya benar-benar. Siap lah. Oke, gaskeun, Bro. Kopi juara, Jalan juara.
Anda masih di Jawa Barat hari ini yang disiarkan langsung dari kawasan Cibaduyut, Kota Bandung. Kini kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Akibat dihantam derasnya aliran sungai, tebing di bantaran Sungai Ciasem, Subang longsor. Kondisi itu mengakibatkan akses jalan penghubung antar desa menjadi terputus. Tebing di bantaran Sungai Ciasem sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter di Dusun Sukamulya, Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, longsor akibat dihantam derasnya aliran Sungai Ciasem. Longsornya tebing tersebut terjadi saat air Sungai Ciasem yang meluap usai diguyur hujan deras. Akibat kondisi itu, akses jalan penghubung antara Desa Muara menghubungkan Desa Tanjung Tiga terancam terputus. Sebab akses jalan yang lokasinya juga tepat di pinggir tebing sungai nyaris tergerus longsor. Bahkan gerusan longsor sudah menggerus bahu jalan sehingga membahayakan warga pengguna jalan yang melintas di daerah ini. Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, pihak pemerintah desa setempat bersama warga memasang rambu peringatan. Nah, yang ditakutkan gini Pak, kalau kelamaan dibiarkan seperti ini, maka yang ditakutkan warga yang menggunakan akses jalan ini akan habis Pak jalannya Pak, karena terkikis oleh aliran Sungai Ciasem ini. Hingga kini belum terlihat upaya turun tangan dari dinas terkait untuk mengatasi kondisi tersebut. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dari Subang kita beralih ke Garut, Jawa Barat. Penanganan banjir yang kerap terjadi di Garut tidak saja harus melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga harus dibantu oleh pemerintah pusat. Kabupaten Garut merupakan wilayah yang rawan bencana seperti longsor dan banjir. Di musim penghujan, bencana banjir kerap terjadi di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Garut sehingga perlu segera penanganan tidak saja oleh pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Anggota DPD RI Eni Sumardi menyatakan salah satu solusi dalam penanganan banjir di Kabupaten Garut adalah harus adanya pengerukan di Sungai Cimaragas. Jadi penanganan Kabupaten Garut kan ini bukan terjadi pertama kali. Jadi ini adalah perlu koordinasi dari pusat sampai daerah, terutama antar lembaga kementerian ya yang menangani. Antara lain kan ini BBWS harus bekerja sama juga dengan pemerintah provinsi. 2 minggu lalu bencana banjir melanda Kabupaten Garut di 14 kecamatan sehingga menyebabkan kerusakan rumah dan harta benda lainnya. Faktor penyebab utamanya ya kan ini saluran air Cimaragas itu dari Kecamatan Cilawu Pak ya hulunya, dan memang pada waktu itu hujan besar Pak, besar, dan mungkin daya tampung sungai ini tidak bisa menampung aliran air dari hulu sehingga terjadi banjir. Dalam membantu warga terdampak banjir, anggota DPD RI Wakil Jabar memberikan bantuan 250 buah kompor gas. Demikian laporan Ana Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi kesehatan, jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Kuningan meningkat. Dinas Kesehatan Kuningan mencatat sejak Januari hingga Juli 2022 jumlah kasus positif DBD berjumlah 900 orang dan 6 diantaranya meninggal dunia. Sejumlah pasien yang terindikasi demam berdarah dengue di Rumah Sakit Umum 45 Kuningan dilakukan perawatan intensif oleh petugas dokter setempat. Para pasien gejala DBD yang dirawat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam kurun waktu 2 bulan ini di Rumah Sakit Umum 45 Kuningan tercatat jumlah pasien DBD 72 orang yang 4 diantaranya meninggal dunia. Sementara dari data Dinas Kesehatan Kuningan mencatat kasus DBD di Kuningan meningkat dari tahun sebelumnya. Petugas mencatat kasus positif DBD berjumlah 900 orang dari bulan Januari hingga bulan Juli 2022. Dari jumlah tersebut, 6 orang meninggal dunia akibat DBD. Di tahun 2021, kasus demam berdarah hanya 534 orang dalam waktu setahun. Kenaikan kasus DBD diduga akibat cuaca hujan dalam waktu beberapa bulan terakhir. Jumlah yang dirawat di Rumah Sakit RSUD 45 yang DBD yaitu sekitar 72. Itu di antara 2 bulan ke belakang, antara bulan Juni dan Juli. Untuk di Kabupaten Kuningan sendiri saat ini kasus DBD bisa dinyatakan ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kalau di total selama 1 semester periode Januari sampai Juni 2022
kita sudah ada di angka 900 kasus. Untuk mencegah kasus DBD terus bertambah, pihaknya terus melakukan fogging kepada warga wilayah yang terjangkit DBD. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara 3M, yakni mengubur, menutup, serta menguras air bak agar nyamuk tidak bersarang. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin melaporkan. Untuk menjaga ketahanan pangan nasional, Institut Pertanian Bogor mengembangkan inovasi terbarunya, yakni varietas padi unggul baru IPB 9G atau Padi Gogo. Padi Gogo sendiri diluncurkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM IPB University di Gedung ICC Kota Bogor. Untuk mendorong produktivitas lahan kering di Indonesia, peneliti IPB mengembangkan varietas padi yang baik untuk ditanam di lahan kering atau Padi Gogo. Varietas Padi Gogo ini bernama IPB 9G. Varietas ini memiliki potensi produktivitas yang tinggi, yaitu mencapai 9 ton per hektar. Selain itu, padi IPB 9G juga memiliki kemampuan adaptasi seperti amfibi yang memungkinkan padi IPB 9G untuk dapat tumbuh dengan baik pada lahan persawahan biasa meski dikembangkan sebagai Padi Gogo. Sementara untuk penanaman Padi Gogo di lahan persawahan biasa dapat berpotensi meningkatkan angka produktivitas di atas 10 ton per hektar. Insyaallah IPB terus memproduksi berbagai varietas. IPB 3S alhamdulillah sudah di 26 provinsi diterapkan dengan produktivitas potensi sampai 12 ton per hektar. Pihaknya berharap dengan adanya Padi Gogo, produktivitas lahan kering di Indonesia menjadi meningkat dan dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi terkait olahraga, di antaranya sebanyak 20 atlet tampil di Asian Para Games 2022. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ketika kekecewaan, putus asa dan kehilangan harapan menghantui setiap hari, kita tidak bisa melihat masa depan. Seolah semua mimpi terkubur dan tak bisa lagi diraih. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kehidupan harus terus berjalan. Mimpi-mimpi itu harus digapai bersama. Bangkit dalam keputusasaan, melangkah kembali untuk masa depan yang cerah, karena semangat harus terus menyala dalam diri untuk menerangi jalan menuju kebahagiaan. Bangkit bersama untuk membangun Indonesia, berajut asa untuk masa depan bangsa. Anda masih di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita. Kita lanjutkan ke informasi olahraga, saudara. Sebanyak 20 orang atlet yang bertanding di 8 cabang olahraga asal Kota Bandung memperkuat kontingen Indonesia yang sedang berjuang pada gelaran Asian Para Games ke-11 tahun 2022. National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kota Bandung memberikan kontribusi sebanyak 20 atlet ke ajang ASEAN Para Games yang sedang berlangsung di Kota Solo. Ke-20 orang tersebut merupakan atlet-atlet terbaik hasil binaan NPCI Kota Bandung. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kontingen Indonesia dalam upaya mempertahankan gelar juara umum.
Atlet-atlet tersebut yakni Anissa Tindi Lestari dari cabang olahraga atletik nomor lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru. Warining Rahayu cabur bulu tangkis tunggal putri klasifikasi upper, Yandi Sofyan, Mira Jatnika, Indra Yoga cabur catur tunanetra. 5 atlet lainnya tampil di cabur blind judo yaitu Elda Fahmi Nur Taufik, Melinda Artia Garini, Nurul Junaidi, dan Bayu Pangestu Aji. 1 orang turun di cabur tenis meja adalah Cahyo Pambudi. Cabur voli duduk menyumbangkan 5 orang atlet, Cahyana, Anton Hilman, Diah Duyanti, Santi Apriani, Risa Sri Nur Aini. Selanjutnya Taufik dari cabur longball. Sementara itu, I Gusti Ayu, Muhammad Yogi Prayoga, dan Bahrul Sapaat memperkuat tim voli duduk Indonesia. Mereka turut berjuang bersama kontingen Jawa Barat dan sukses membawa Jawa Barat menempati peringkat kedua klasemen pada event ASEAN Para Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kontingen Indonesia keluar sebagai juara pertama dengan merebut 126 emas. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Sebanyak 3 atlet Kejurnas Festival Akuatik Indonesia tahun 2022 asal Purwakarta memperkuat tim polo air Purwakarta untuk ajang Porprov Jabar tahun 2022. Inilah tim putra-putri cabang olahraga polo air Kabupaten Purwakarta secara intensif terus berlatih di kolam renang Purnawarman Purwakarta menjelang pelaksanaan Porprov Jabar tahun 2022. Salah satu atlet tim putri polo air Kabupaten Purwakarta, Karina Aditya, mengatakan dengan bekal pengalaman di Kejurnas Festival Akuatik Indonesia tahun 2022, dirinya optimis dan lebih bersemangat untuk mencapai hasil maksimal di Porprov Jabar nanti. Dapat banyak pengalaman sih yang pasti dari Kejurnas kemarin kan, dapat lawan dari banyak provinsi kayak DKI, Jogja, bikin lebih semangat lagi buat Porda nanti untuk dapetin hasil yang lebih bagus. Dengan adanya 3 atlet Kejurnas yang memperkuat tim polo air Kabupaten Purwakarta, diharapkan di Porprov Jabar nanti bisa meraih perak. Dan alhamdulillah mungkin motivasi anak-anak sekarang sedang naik karena kebetulan beberapa saat kemarin beberapa tim dari tim kita ini terpanggil untuk tim Kejurnas. Artinya secara kualitas mungkin tim kita juga memiliki kualitas yang cukup baik di Jawa Barat. Ketiga atlet Kejurnas yang memperkuat tim polo air Kabupaten Purwakarta yakni Karina Aditya, Aurelia Francisca Sinaulan, dan Kevin Bimansyah. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Dan saudara, berikut informasi cuaca yang kami terima dari BMKG. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Pada kali ini saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.